Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang PTLSV. Silakan dibuka halaman 95 untuk latihan ulangan paket 2. Nomor 1, pernyataan berikut yang tidak benar adalah, kita cek ya, poin A. Di sini saya ibaratkan ada garis bilangan ya. Kita letakkan negatif 5 di sini, kemudian negatif 2 di sini ya. Apakah negatif 2 lebih kecil daripada negatif 5? Nah, ternyata salah ya. Seharusnya negatif 2 itu lebih besar daripada negatif 5. Kenapa? Karena negatif 2 berada di sebelah kanan dari negatif 5. Jadi, poin A salah. Dan ini yang kita cari ya. Berarti jawabannya adalah poin A. Nomor 2. Himpunan penyelesaian dari X kurang dari 10 dengan X adalah variabel pada himpunan faktor dari 30. Berarti kita cari dulu faktor dari 30 ya. 30 itu diperoleh dari perkalian 1 dengan 30, kemudian 2 dengan 15, kemudian 3 dengan 10, kemudian 5 dengan 6. Berarti himpunannya anggotanya 1, 2, kemudian 3, 5, 6, 10, 15, dan yang terakhir 30. Kemudian kita sesuaikan dengan permintaan soal, yaitu X kurang dari 10. Berarti di antara himpunan ini kita pilih yang kurang dari 10 ya. 6 masuk, 5 masuk, 3 masuk, 2 masuk, 1 masuk. Berarti jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 3, himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan berikut adalah, berarti 1 kita kumpulkan dengan 13 ke kiri ya. 13, 1 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, berarti dikurangi 1, lebih dari 2X. 13 dikurangi 1 berarti 12, lebih dari 2X. 2 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya, berarti 12 dibagi 2, lebih dari X. 12 dibagi 2 hasilnya 6 lebih dari X. Jika Anda tidak terbiasa membaca karena variabel X-nya berada di sebelah kanan, boleh ditukar ya, asalkan tandanya juga berubah menjadi kurang dari 6. Jadi acuannya ini ya. Kemudian kita lihat syaratnya di sini, X adalah variabel pada himpunan bilangan asli. Bilangan asli yang kurang dari 6 itu berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti jawabannya adalah poin B. Nomor 4. Pernyataan berikut ekuivalen dengan pernyataan, berarti kita selesaikan ya. Yang mempunyai variabel X kita kumpulkan ke kiri ya. Berarti X ini kita pindah ke kiri. 4X. X kalau kita pindah ke kiri menjadi negatif X lebih dari atau sama dengan 7, nah negatif 5 kita pindah ke kanan ya, menjadi positif 5. 4X dikurangi X berarti 3X lebih dari atau sama dengan 7 ditambah 5, 12. Berarti X lebih dari atau sama dengan 12 dibagi 3, 4. Berarti jawaban yang benar, poin A. Nomor 5. Penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, yang punya variabel X kita kumpulkan ke kiri ya. Berarti negatif 2X. X kalau kita pindah ke kiri menjadi negatif X kurang dari negatif 6. 9 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 9. Negatif 2X dikurangi X berarti negatif 3X kurang dari negatif 6 dikurangi 9 berarti negatif 15. Ingat ya catatannya, kalau variabel X memuat tanda negatif pada koefisiennya, Anda boleh mengalihkan dengan negatif 1. Jadi di sini keterangannya dikalikan dengan negatif 1. Tapi kalau seandainya Anda terbiasa, boleh langsung asalkan tandanya berubah ya. Oke, kita coba dengan dikalikan negatif 1. Negatif 3X dikalikan negatif 1 berarti positif 3X. Nah, tandanya karena dikalikan negatif 1 berarti berubah menjadi lebih dari. Kemudian negatif 15 dikalikan negatif 1 hasilnya 15. X lebih dari 3 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian, berarti 15 dibagi 3 hasilnya 5. Berarti jawaban yang benar adalah poin C.
Nomor 6. Di sini 3 kita masukkan ke dalam kurung ya. Berarti 3 dikalikan 2 hasilnya 6 dikurangi 3 dikalikan X berarti 3X lebih dari X dikurangi dengan 10. Yang mempunyai variabel X kita kumpulkan ke kiri ya. Berarti X ini kita pindah ke kiri. 6 ini nanti kita pindah ke kanan. Negatif 3X. X kalau kita pindah ke kiri menjadi negatif X lebih dari negatif 10. 6 kalau kita pindah ke kanan berarti menjadi negatif 6. Negatif 3X dikurangi X berarti negatif 4X lebih dari negatif 10 dikurangi 6 berarti negatif 16. Karena di sini X-nya memuat tanda negatif pada koefisiennya, maka kita kalikan dengan negatif 1. Ya. Negatif 4X dikalikan negatif 1 berarti 4X. Jangan lupa tandanya akan terbalik ya, menjadi kurang dari. Negatif 16 dikalikan negatif 1 berarti positif 16. X kurang dari. 4 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Berarti 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. X kurang dari 4. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 7. Di sini ada dua penyebut 3 dan 6. Kalau bentuknya pecahan, Anda boleh mengalihkan dengan kelipatan dari penyebutnya. Di sini penyebutnya 3 dan 6, berarti KPK-nya adalah 6. Lalu cara mengerjakannya, 6 kalau dibagi 3 hasilnya 2, kemudian 2 dikalikan dengan bagian atasnya. Berarti 2, buka kurung, X dikurangi 5, tutup kurung, kurang dari. 6 dibagi 6, 1, dikalikan atasnya tetap X tambah 1. Selanjutnya, 2 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 2 kali X berarti 2X dikurangi. 2 kali 5 berarti 10. Yang sebelah kanan tetap ya, X tambah 1. Selanjutnya, yang sama-sama punya variabel X kita kumpulkan ke kiri ya. Berarti 2X. X kalau kita pindah menjadi negatif X kurang dari 1. Negatif 10 kalau kita pindah menjadi positif 10. 2X dikurangi X berarti X kurang dari 1 ditambah 10 berarti 11. Jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 8. Kalau kita lihat di sini penyebutnya angkanya 4, 3, dan 6. Berarti kita boleh mengalihkan dengan KPK dari 4, 3, dan 6. Yaitu 12. Cara mengerjakannya, 12 kita bagi 4 dulu, hasilnya 3, kemudian 3 kalikan dengan bagian yang atasnya. 3 buka kurung X dikurangi 1, ditambah, selanjutnya 12 dibagi 3, 4, dikalikan yang atasnya. Berarti 4 buka kurung 2, dikurangi X, kurang dari atau sama dengan, 12 dibagi 6, 2, dikalikan 1 berarti tetap 2. Nah, bentuknya lebih sederhana ya. Sekarang kita masukkan 3 ke dalam kurung dengan cara dikali ya. 3 kali X berarti 3X dikurangi. 3 kali 1, 3. Ditambah dengan 4 kali 2, 8. Dikurangi 4 kali X berarti 4X. Kurang dari atau sama dengan 2. Kita rapikan ya. 3X dikurangi 4X berarti jadinya negatif 1X. Atau boleh ditulis negatif X. Kemudian negatif 3 ditambah 8 berarti positif 5, kurang dari atau sama dengan 2. Selanjutnya, negatif X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, 5 kita pindah ke kanan ya, menjadi pengurangan, berarti dikurangi 5. Negatif X kurang dari atau sama dengan 2 dikurangi 5, berarti negatif 3. Jika Anda belum terbiasa, ya, langsung mengubah tanda, Anda boleh mengalihkan dengan negatif 1. Karena di sini variabel X-nya memuat tanda negatif. Negatif X dikali negatif 1 berarti positif X. Jangan lupa tandanya berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Negatif 3 dikalikan negatif 1 berarti positif 3. Sehingga jawaban yang benar adalah poin D. Pertidaksamaan yang ekuivalen. Dengan pertidaksamaan berikut adalah ekuivalen itu berarti cari yang nanti hasilnya sama persis ya. Berarti yang mempunyai X kita kumpulkan ke sebelah kiri ya. Nah, negatif X berarti pindah nanti ke kiri.
X kita tulis terlebih dahulu. Kemudian negatif X kalau kita pindah menjadi positif X kurang dari 7. 3 kita pindah ke kanan berarti menjadi negatif 3. X ditambah X berarti 2X kurang dari 7 dikurangi 3, 4. Berarti X kurang dari 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti jawaban akhirnya X kurang dari 2. Yaitu poin B. Nomor 10. Untuk menjadi anggota klub matematika, seorang siswa harus memiliki nilai rata-rata X sekurang-kurangnya 8. Berarti di sini sekurang-kurangnya itu seperti sinonim dari minimal. Tanda pertidaksamaannya berarti lebih besar atau sama dengan. Sehingga kalimat matematikanya X harus lebih besar atau sama dengan 8. Berarti jawabannya poin A. Nomor 11, Wati berkata bahwa nilai matematikanya antara 60 dan 75. Jika nilai matematikanya adalah X, nah penulisannya X-nya di tengah, tandanya kurang dari, di sini juga kurang dari, diapit oleh 60 dan 75 tanpa melibatkan tanda sama dengan, karena ada kata-kata antara. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 12, himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan berikut dengan Y, peubah pada himpunan 1, 2, sampai dengan 7 adalah, berarti kita rapikan dulu ya, yang punya variabel Y kita kumpulkan ke kiri ya. Berarti 7Y, Y kalau kita pindah ke kiri menjadi negatif Y lebih dari 10, negatif 2 kita pindah ke kanan menjadi positif 2. 7Y dikurangi Y berarti jadinya 6Y lebih dari 10 ditambah 2 hasilnya 12. Y lebih dari 6 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Berarti 12 dibagi 6 hasilnya 2. Y lebih dari 2. Berarti dari himpunan berikut ini yang lebih dari 2 itu adalah 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, dan 7. Sehingga jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 13. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, berarti 2 kita masukkan ke dalam kurung ya. 2 kali X berarti 2X dikurangi. 2 kali 3 berarti 6. Ditambah 11 lebih besar atau sama dengan 17 dikurangi X. Kita rapikan terlebih dahulu. 2X, negatif 6 ditambah 11 berarti positif 5, lebih besar atau sama dengan 17 dikurangi X. Yang sama-sama punya variabel X kita pindah ke kiri ya. Berarti negatif X ini kita pindah ke kiri. 2X, negatif X kalau kita pindah menjadi positif X lebih besar atau sama dengan 17. Nah 5 ini kita pindah ke kanan ya menjadi pengurangan berarti dikurangi 5. 2X ditambah 1X berarti jadinya 3X lebih besar atau sama dengan 17 dikurangi 5 berarti 12. X lebih besar atau sama dengan 3 kalau pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Karena di sini awalnya perkalian. Berarti 12 dibagi 3, 4. Jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 14. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, berarti yang sama-sama punya variabel Y kita pindah ke kiri ya. Sehingga negatif 7Y, Y kalau kita pindah ke kiri menjadi negatif Y kurang dari negatif 6. 18 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 18. Negatif 7Y dikurangi 1Y berarti negatif 8Y kurang dari negatif 6 dikurang 18 berarti negatif 24. Jika Anda belum terbiasa langsung membalik tandanya karena di sini ada tanda negatif pada variabel Y, Anda boleh mengalihkan dengan negatif 1. Negatif 8Y dikalikan negatif 1 berarti positif 8Y. Jangan lupa tandanya kalau dikalikan negatif berarti berubah menjadi lebih besar. Kemudian negatif 24 dikali negatif 1 positif 24. Nah di sini variabel Y-nya
koefisiennya sudah positif ya. Y lebih besar. 8 kalau kita pindah menjadi pembagian ya, karena awalnya perkalian. Berarti 24 dibagi 8, 3. Jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 15, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, berarti di sini negatif 5 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. Kita tulis dulu 9, negatif 5 dikalikan X berarti negatif 5X, negatif 5 dikalikan 2 berarti negatif 10, lebih besar atau sama dengan X ditambah dengan 23. 9 dikurangi 10 berarti negatif 1, dikurangi 5X lebih besar atau sama dengan X ditambah 23. Selanjutnya yang sama-sama punya variabel X kita pindah ke kiri ya. Berarti negatif 5X. X kalau kita pindah ke kiri menjadi negatif X lebih besar atau sama dengan 23. Kemudian negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi positif 1. Negatif 5X dikurangi 1X berarti negatif 6X lebih besar atau sama dengan 23 ditambah 1 berarti 24. Hati-hati di sini, variabel X-nya memuat tanda negatif pada koefisiennya. Jika Anda belum terbiasa langsung, boleh dikalikan dengan negatif 1. Negatif 6X dikalikan negatif 1 berarti jadinya 6X. Jangan lupa tandanya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan 24 dikalikan negatif 1 berarti negatif 24. Nah, karena di sini koefisien pada variabel X-nya sudah positif, berarti kita langsung bisa bagi ya. Berarti X kurang dari atau sama dengan 6 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Negatif 24 dibagi 6 berarti negatif 4. Jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 16. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, kita lihat di sini bentuknya pecahan. Nah, kita kalikan saja dengan KPK dari penyebutnya ya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Berarti kita kalikan dengan 20. Cara mengerjakannya, semua dari depan sampai belakang kita kalikan dengan 20. 20 dibagi 4 dulu hasilnya 5, kemudian 5 dikalikan dengan atasnya. 5 buka kurung 3M dikurangi 1, dikurangi. 20 dibagi 5 hasilnya 4, dikalikan ke atasnya ya. Berarti 4 buka kurung, 4M ditambah 1, tutup kurung, kurang dari. 20 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya negatif 20. Nah, bentuknya sekarang lebih sederhana. 5 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. 5 kali 3M berarti 15M. Dikurangi 5 kali 1 berarti 5. Hati-hati kalau di sini ada tanda negatif. Kita masukkan juga ke dalam kurung ya. Negatif 4 dikalikan 4M berarti negatif 16M. Negatif 4 dikalikan 1 berarti negatif 4 kurang dari negatif 20. Selanjutnya, 15M dikurangi 16M berarti negatif 1M, atau boleh ditulis negatif M. Negatif 5 dikurangi 4 berarti negatif 9, kurang dari negatif 20. Negatif M kurang dari negatif 20. Negatif 9 kita pindah menjadi positif 9 ya. Berarti negatif M kurang dari negatif 20 ditambah 9 berarti negatif 11. Hati-hati di sini. Setiap Anda menjumpai tanda negatif pada koefisien variabelnya, Anda harus mengubah tandanya menjadi lawannya ya. Jika Anda belum terbiasa, boleh dikalikan dengan negatif 1. Negatif M kali negatif 1 berarti positif M. Tandanya akan berubah menjadi lebih dari. Negatif 11 dikalikan negatif 1 berarti menjadi positif 11. Jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 17. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, berarti kita tulis dulu ya, 5X ditambah 2 lebih dari X ditambah 10. Yang sama-sama punya variabel X, kita pindah ke kiri ya. 5X. X kalau kita pindah ke kiri menjadi negatif X lebih dari 10. 2 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 2. 5X dikurangi 1X berarti 4X lebih dari 10 dikurangi 2, 8. Berarti X lebih dari 4 kalau kita pindah menjadi pembagian ya. Karena awalnya di sini perkalian. Berarti 8 dibagi 4, 2. Berarti X lebih dari 2. Untuk X peubah pada himpunan yang isinya 0 sampai 6. Nah, ini kita uraikan dulu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
dan 6. Yang sesuai dengan X lebih dari 2 berarti 3, kemudian 4, kemudian 5, dan yang terakhir 6. Kita lihat poin A. Perhatikan bulatan hitamnya pada garis bilangan ya. 3 sesuai, kemudian 4 juga sesuai, 5 juga sesuai, 6 juga sesuai. Berarti jawaban yang benar poin A. Nomor 18. Grafik dari himpunan bilangan prima yang dimulai dari 3, karena di sini ada tanda sama dengannya ya, sampai kurang dari 8. Oke, kita lihat ya himpunannya ya. Bilangan prima yang mulai dari 3, berarti 3 itu sendiri. Kemudian 5, kemudian 7. Kenapa kok sampai 7? Karena di sini dibatasi kurang dari 8. Berarti kita lihat pada garis bilangannya ya. Berarti kita lihat pada poin A. Ternyata poin A salah. Kenapa? Karena 4 masuk, 6 masuk, 8 masuk. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 3, 5, dan 7. Poin B juga salah. Karena di sini 4 masuk, 6 juga masuk. Poin C juga salah. Karena 4 masuk, 6 masuk. Berarti jawaban yang benar adalah poin D. 3, kemudian 5, dan 7. Sesuai dengan yang kita dapatkan. Berarti jawabannya D. Nomor 19. Suatu persegi panjang memiliki panjang 2x tambah 1 dan lebarnya 12. Jika luasnya tidak boleh lebih dari 180 cm persegi, maka batas-batas nilai X adalah, nah di sini kita uraikan dulu ya, luasnya tidak boleh lebih dari, berarti maksimal ya. Nah, kalau maksimal itu berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti luasnya kurang dari atau sama dengan 180. Rumus luas persegi panjang sendiri adalah panjang dikalikan lebar kurang dari atau sama dengan 180. Panjangnya kita ganti 2x ditambah dengan 1, kemudian lebarnya 12. Kurang dari atau sama dengan 180. Nah ini kan perkalian. 12 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian ya. Berarti 180 dibagi 12, kemudian yang sebelah kiri tetap 2x ditambah dengan 1. 2x ditambah dengan 1 kurang dari atau sama dengan 180 dibagi 12 hasilnya 15. 2x kurang dari atau sama dengan 15. 1 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 1. Berarti 2x kurang dari atau sama dengan 15 dikurangi 1 berarti hasilnya 14. X kurang dari atau sama dengan 2 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Berarti 14 dibagi 2, 7. Nah ini sementara yang kita dapatkan. Yang ditanyakan adalah batas-batas nilai X. Nah kita cari sementara yang kurang dari atau sama dengan 7. Poin D salah. Poin C juga salah. Poin A salah karena di sini tidak ada tanda sama dengannya ya. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 20. Panjang sebuah persegi panjang sama dengan 3 cm lebih dari lebarnya. Berarti lebar ditambah dengan 3. Kemudian kelilingnya kurang dari 90. Berarti kurang dari 90. Jika lebarnya adalah Y, nah ini Y ya, berarti P sama dengan Y ditambah dengan 3, maka batas-batas nilai Y adalah, nah kita mengerjakan dari yang diketahui ya, dari kelilingnya ini ya. Keliling persegi panjang itu adalah 2, buka kurung panjang ditambah dengan lebar, kurang dari 90. Nah, 2 ini kan perkalian, kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. 90 dibagi 2 berarti hasilnya 45. Kemudian di sini panjangnya kita ganti ini. Y plus 3 ditambah dengan lebarnya adalah Y. Itu sendiri ya.
Y ditambah Y berarti 2Y kurang dari 45. 3 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 3. 2Y kurang dari 45 dikurangi 3 berarti 42. Berarti Y kurang dari 42 dibagi 2, 21. Nah, ini yang kita dapatkan. Sementara ya, kita lihat di sini yang tidak sesuai terlebih dahulu kita eliminasi ya. Poin A tidak sesuai. Nah, ini poin B sementara sesuai ya. Poin C juga sesuai, kurang dari 21. Poin D salah ya, karena di sini ada tanda sama dengannya. Berarti salah. Berarti jawabannya adalah poin B atau poin C. Nah, kita lihat di sini. Batas yang benar untuk Y adalah poin B kita pahami, Y kurang dari 21 ini berarti batasan sebelah kirinya tidak ada. Artinya di sini bisa jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya kita masukkan ke nilai P-nya, ya ini kan P sama dengan Y ditambah 3. Misalkan kita pilih Y-nya itu adalah negatif 3. Karena di sini kan Y kurang dari 21 berarti negatif 3 boleh ya. Ditambah 3 berarti hasilnya 0. Apakah mungkin panjang dari sebuah persegi panjang itu bernilai 0? Nah, ini nggak mungkin ya. Berarti poin B ini salah karena memuat bilangan yang tidak memenuhi syarat ketika dimasukkan ke nilai panjangnya. Nah, maka jawaban yang benar adalah poin C. Y itu harus berada di antara 0 sampai kurang dari 21. Makanya jawabannya adalah poin C. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu insya Allah pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.